Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fitria, NIM 2020 12140. Kelas akuntansi C. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi staffing. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Yang kedua yaitu tujuan staffing adalah untuk menarik, menetapkan pegawai menurut jumlah, jenis, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar pegawai dapat bekerja secara efektif. Pengisian jabatan berdasarkan pada asas the right man in the right place, atau penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat, dan the right man and the right job, atau penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Agar asas ini dapat diterapkan dengan baik, maka hendaknya pengisian jabatan berpedoman kepada apa, baru siapa, artinya harus berpedoman pada job description atau uraian tugas dan tanggung jawab akan dilaksanakan pada jabatan itu. Siapa harus berpedoman pada job specification atau syarat-syarat klasifikasi orang yang dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan tersebut. Yang ketiga, pertimbangan organisasional dalam keputusan staffing. Dalam hal ini ada dua model dimensional yang dapat dipertimbangkan, yaitu 1. Strategi organisasi selama tahap perkembangan. Pertimbangan tahap perkembangan bisnis sangat penting karena kebanyakan dirinya seperti tingkat pertumbuhan, lini produk, teknologi, pangsa pasar akan berubah seiring perubahan organisasi. Pada masa awal, perusahaan akan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, lini produk dasar, penekanan yang kuat pada produk, dan tidak ada kesetiaan customer. Sedangkan pada tahap pertimbangan yang tinggi, perusahaan akan fokus pada pengembangan pangsa pasar dan tim manajemen yang baik. Ketika mencapai tahap kedewasaan, perusahaan perlu mempertahankan pangsa pasar, pengurangan biaya melalui skala ekonomis, dan berbagai pengendalian lainnya. Pada tahap selanjutnya, di mana organisasi semakin tua, ia harus berjuang untuk mempertahankan pangsa pasar. Ketahanan ekonomi menjadi motivasi utamanya. Yang kedua, gaya manajer yang berbeda-beda dalam tiap tahapnya. Perusahaan perlu memiliki manajer yang mampu berjuang di lingkungan yang penuh risiko, memiliki nilai kewirausahaan, dan mampu merespon cepat terhadap perubahan kondisi. Yang keempat, budaya organisasional. Untuk
menyampaikan budaya organisasional, hal-hal berikut dapat dilakukan. Yang pertama, pernyataan formal atas filosofi perusahaan dan materi yang digunakan untuk merekrutan, penyelesaian, dan sosialisasi karyawan baru. Yang kedua, kriteria promosi. Yang ketiga, apa yang diperhatikan, diukur, dan dikendalikan oleh para pemimpin organisasi. Yang keempat, kriteria implisit dan yang mungkin digunakan pemimpin untuk menentukan yang sesuai dengan posisi kunci di organisasi. Yang kelima, perencanaan SDM. A. Perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan. B. Kepentingan perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Ada 3 kepentingan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, kepentingan individu. Yang kedua, kepentingan organisasi. Yang ketiga, kepentingan nasional. Yang keenam, komponen-komponen perencanaan SDM. Komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM atau sumber daya manusia yaitu 1. Tujuan. Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan adalah menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang, untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 2. Perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Peramalan SDM atau sumber daya manusia dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Yang ketujuh, syarat-syarat perencanaan SDM dibagi menjadi 5, yaitu 1. Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Yang ketiga, harus mempunyai pengalaman luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM atau sumber daya manusia. Yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.